Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-review juga ya, dan menceritakan post credit scene-nya dari film Black Adam DC Comics. Tadi banget baru aku tonton ya teman-teman. Nah, jadi video kali ini tuh aku mau bahas post credit scene-nya plus review aku tentang film ini ya. Siapa tahu aja kalian malah nanti tertarik untuk menonton film Black Adam dari DC Comics ini. Aku spoiler dan warning di awal, ini akan spoiler alert banget. So bagi kalian yang belum mau nonton dan baru mau nonton dan juga belum lihat filmnya, aku saranin jangan nonton video ini ya teman-teman. Oke guys, jadi tadi aku nonton di XX1 dan yap, agak sepi ya, bahkan sepi banget sih. Dan gak rame ya teman-teman ya, terkesan sepi dan juga bangkunya gak full sampai ke bawah-bawah, tapi masih ada sih yang nonton. Tapi biasanya film DC Comics kayak Black Adam ini akan banyak penontonnya setelah keluar review-review orang ya, bagus apa enggak filmnya. Nah, nanti mungkin akan mulai ramai ya, dan ini aku sekalian beli popcorn untuk menemani nonton. Jujur aku nggak berekspektasi tinggi ya untuk film DC Comics Black Adam ini. Aku bahkan justru pengen melihat Dr. Fate-nya, karena aku suka banget yang sihir-sihir kayak gitu. Nah, jadi aku memang nggak ada ekspektasi tinggi, dan aku hanya berekspektasi semoga aja filmnya itu bagus, masih bisa dinikmati, masih bisa jadi hiburan kita pas nonton. Dan yap, bener banget ini filmnya sangat-sangat bisa dinikmati dan sangat menghibur ya teman-teman. Aku rate filmnya 7,5 out of 10. Dari mulai alur ceritanya jelas, introduction, pengenalan setiap karakter dan konflik apa sebenarnya yang terjadi di film ini itu juga jelas, tidak sarkas ataupun terkesan bertele-tele dan bias, itu tidak ya. Jadi memang jelas semuanya. Musiknya juga mendukung sekali, CGI-nya mantap, action fight-nya juga nggak kering, pokoknya keren ya. Cuma memang ada beberapa dialog yang membuat aku itu agak aduh apa sih ini, nah kayak gitu. Sama juga komedi atau jokes, bercandaan, hal lucu yang diselipkan di setiap scene-nya itu menurut aku agak gimana gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, masih well lah, masih bisa kita maafkan ya, masih bisa tetap nyaman nontonnya, nggak parah-parah banget sih. Ini menurut pendapat aku ya, karena menurut aku yang namanya film itu yang penting kita bisa menikmati dan enak nontonnya dan seru. Nah, ini pendapat aku pribadi. Tapi di luar sana banyak banget ya yang mengkritik pedas film ini, film jelek, film buruk dan sebagainya. Tapi jujur kalau dari aku sebagai orang yang nonton di bioskop, ini film sangat seru dan masih enjoy banget nontonnya. Nggak apa-apa kalau mau bawa teman-teman ataupun keluarga, anak, soalnya memang actionnya bagus. Nah, itu untuk review singkat aku ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau nonton boleh banget, masih bisa dinikmatin dan kalian tidak akan membuang-buang uang kalian tuh, enggak, karena memang worth it lah dan filmnya masih bagus banget. Oke, kita langsung beranjak ke penjelasan post credit scene ya. Jadi untuk post credit scene di film Black Adam ini menampilkan kembali Henry Cavill sebagai Superman. Aduh, pupus ya guys harapan kita untuk membawa Henry Cavill ke MCU, tapi nggak apa-apa deh. Memang Henry Cavill ini udah cocok banget jadi Superman ya di DC Universe. Dan semoga aja Henry Cavill ini diberdayakan banget ya oleh DC ya. Jangan disia-siakan lagi kemampuan aktingnya dan juga perawakannya yang sudah mirip banget dengan Superman ya. Pasti pada bingung kan, ini Superman Henry Cavill dari timeline cerita yang mana nih? Dari timeline ceritanya Justice League versi Snyder atau Justice League versi Joss Whedon? Nah, aku juga sama nggak tahu, karena memang kelemahan DC Comics itu nggak jelas semesta universe dan timelinenya itu kacau balau. Makanya itu aku cuma bisa menceritakan iya ini Henry Cavill Superman versi Man of Steel dengan bajunya yang Man of Steel merah dan biru. Post credit scene-nya ini sangat membagongkan sekali dan keren banget ya. Karena kan kita tahu Henry Cavill ini katanya dia sudah nggak mau lagi di DC setelah dipecat dan nggak dijadikan Superman lagi gitu kan teman-teman, waktu itu rumornya. Tapi ternyata dia ada kesepakatan baru dengan DC dan DC Comics juga mau ngebuat universe yang baru, sampai-sampai filmnya Batgirl ya kalau nggak salah itu di cancel kan, padahal sudah diproduksi, sudah diedit, tinggal dirilis aja terus kayak di cancel gitu sepihak oleh Warner Bros. Dan pembuatnya itu ialah sutradara dari pembuat Moon Knight di MCU. Nah, jadi itu memang keputusan DC ya. Katanya sih keputusan itu yang melatar belakangnya karena mau membuat universe yang baru, universe yang segar, yang bisa berkepanjangan seperti Marvel. Jadi post credit scene-nya itu menampilkan Amanda Waller yang berkata kepada Black Adam atau Ted Adam ini untuk tetap di kandak, rumah dan tempat tinggalnya. Jadi itu sebagai penjara baru bagi Black Adam, kata si Amanda Waller ini. Tapi si Black Adam gak mau ya, mungkin dia mau mengeksplor wilayah lain maybe. Nah, jadi kata dia gak ada orang yang bisa menghentikan dia
di planet ini. Amanda berkata ada orang yang bisa tapi berasal dari planet lain. Dan yap, kalian pasti sudah tahu ya, langsung muncul Superman versi Henry Cavill. Mereka berdua ini sama-sama punya kelemahan ya. Black Adam kelemahannya batu Eternium, sedangkan Superman kelemahannya batu Kryptonite. Kata Superman atau si Clark Kent ini, sudah lama ya dunia ini tidak mendapatkan ancaman sebesar ini, yaitu tertuju kepada Black Adam. Memang Black Adam ini kalau di komik dia ini tuh antara villain juga, hero juga, anti-hero juga. Jadi ya sering banget switch sifat ya dia ini di berbagai komiknya. Kadang jadi penjahat, kadang jadi hero juga. Tapi jujur ya guys, MVP di film Black Adam ini aku tuh tertuju banget. Penglihatan aku fokus banget sama Dr. Fate aka Ken Nelson. Kekuatannya tuh aduh keren banget ya. Apalagi kekuatannya Dr. Fate ini lebih banyak ke cermin dan pecahan kaca gitu ya teman-teman. Bisa teleportasi, membuat perisai menghilang, terbang, dan mengunci si Black Adam ini dengan kekuatan sihirnya. Pokoknya CGI dan efek komputernya indah banget. Aku suka banget sih fight scene-nya Dr. Fate. Aku gak mau membanding-bandingkan dan gak mau nyamain dengan Doctor Strange dari MCU. Tapi Dr. Fate ini kekuatannya aku suka banget sih. Dia ini gak terlalu banyak ditampilin sih scene fight-nya ya. Karena memang dia ini kan bisa meramal masa depan tuh dari helmnya. Nah, jadi memang dia bertindak secukupnya sesuai dengan ramalan itu agar sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada yang berkata Dr. Fate-nya sedikit banget scene-nya dan memang powernya itu bisa overpower banget, menghentikan sendiri Black Adam aja mungkin bisa. Tapi ya itu ya, dia punya bola ramalan, jadi dia bertindak secukupnya. Dan tentunya untuk hemat budget juga ya, bagi-bagi dengan hero yang lain. Pokoknya aku suka banget sih dengan karakter Dr. Fate ini. Namun akhirnya Ken Nelson ini di akhir cerita, ini spoiler ya, dia akan mati ya teman-teman. Dan memang benar dia harus mati karena kan sudah tua. Karena nanti akan ada Dr. Fate yang baru memegang helm Fate berikutnya. Jadi memang ini helm turun-temurun gitu. Dan pemegang penyandang nama Dr. Fate itu banyak. Ada Khalid Nassour, Inza Nelson, Hector Hall, dan lain-lain. Nah, jadi memang turun-temurun helm ini diberikan agar ada selalu Dr. Fate yang baru. Dan aku nggak tahu ya guys, apakah ada post credit scene yang kedua. Kalau kalian tahu komen di kolom komentar. Tapi kalau menurut aku cuma satu aja di awal tadi di post credit scene setelah habis beberapa kredit singkat gitu ya teman-teman. Dan setelah itu aku mau nge-highlight anggota dari Justice Society of America yang lain seperti Cyclone, Atom Smasher, dan Hawkman. Kalau Hawkman sendiri penggambarannya macam miliarder gitu ya, dengan semua fasilitas seperti orang kaya. Ini karakternya udah bagus, udah pas, dan aku suka banget ya. Keren banget sayapnya dan penggambarannya itu Hawk banget, elang banget itulah. Pokoknya keren desainnya. Untuk Cyclone kalau menurut aku ya seperti tambahan aja ya, karena kan dia adalah superhero wanita dan kekuatannya juga hanya angin atau tornado gitu. Dan aku sangat mengapresiasi sekali Atom Smasher yang sifatnya itu komedi serta lucu. Jokes yang dia keluarkan walaupun rada kering, tapi udah oke banget untuk mencairkan suasana lah. Dan ya fresh banget, membawa warna baru dari kelompok ini, jadi nggak tegang-tegang banget ya ada dia ini. Jadi aku rate anggota Justice Society of America ini well done. Cuma memang singkat banget screen time untuk mereka ya, kayak perkenalan mereka ini dari mana, Justice Society Amerika ini dari apa, apakah sama dengan Justice League. Nah jadi sejarahnya itu belum diungkap mereka sih di versi filmnya. Mungkin nanti di kedepan akan terungkap tentang JSA ini, origin story mereka. Dan aku mau ngebahas ending dari cerita ini, di mana pada akhirnya mereka ini bekerja sama untuk membunuh iblis Sabbac yang memang jadi main villain di sini. Dia ini sedikit banget terlihat di teaser, trailer, TV spot atau official clip gitu, karena memang disembunyikan banget ya si villain utamanya Sabbac ini. Dan Sabbac ini juga gila sih guys, mengerikan banget ya, badannya besar dan betul-betul mirip demon atau iblis gitu. Dan aku suka banget sih desain Sabbac ini, betul-betul mengintimidasi banget. Kekuatan apinya juga keren banget. Dan ketika dia pergi ke neraka itu melihat demon dari Sabbac ya, itu kan dari akronim nama mereka Sabbac, SABBAC itu. Wah terrifying, mengerikan banget. Pokoknya top ya si Sabbac ini, desainnya aku suka. Dan memang dari segi cerita sendiri sebenarnya sederhana dan tidak terlalu complicated dan rumit. Cuman keberlangsungan dari cerita berikutnya, karena ada post credit scene Henry Cavill as Superman, itu pasti ada kontinuitas dari film ini ke depannya. Dan juga kalau kalian jeli memperhatikan, salah satu bawahan Amanda Waller yang ada di series Peacemaker yaitu Amelia Harcourt juga ada di film ini. Oke, kita sudah bahas ya karakternya, oke semuanya, nggak ada yang kering, bagus. Adegan fight scene-nya juga bagus. Juga slow motionnya itu menurut aku banyak ya, entah kebanyakan entah kesikitan, yang penting slow motionnya kayak mendominasi banget, ciri khasnya DC lah ya, yang memang film-filmnya itu terkenal dengan slow motion yang lumayan banyak. Aduh, jadi gimana ya teman-teman ya, universe, timeline, dan semestanya DC ini setelah Henry Cavill balik lagi DC Universe ini ya guys ya,
semoga makin bagus lah ya, dan makin tertata timeline dan semestanya itu gimana sebenarnya mau diapain ini. Kasihan banget ya kalau misalnya aktor-aktor yang berbakat, yang memang sudah bagus banget mempresentasikan karakter masing-masing itu tersia-siakan. Seperti beberapa waktu yang lalu rilis film The Batman versi Robert Pattinson itu udah bagus banget, dan juga film ini juga menjanjikan ya. Jadinya semoga ini jadi angin segar dan masa depan yang baik ya untuk DC Universe setelah Henry Cavill itu bergabung kembali ke DC. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review singkat dan penjelasan post credit scene dari aku. Pokoknya bagi kalian yang mau nonton filmnya, tonton aja, filmnya worth it banget, keren dan sangat bisa dinikmati. Pokoknya bagus deh. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.